Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih di seri belajar struktur betot bertulang. Kali ini kita masuk ke topik ke-33. Topik ini adalah topik terakhir dari materi kita tentang kolom, yaitu di mana kita akan belajar bagaimana membuat diagram interaksi kolom. Nah, ini adalah materi kita punya satu, yaitu bagaimana menggambarkan atau menghasilkan diagram interaksi kolom. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu apa yang dimaksud dengan diagram interaksi kolom. Di diagram interaksi kolom atau interaction diagram ini dapat kita buat dengan cara membuat kurva yang menghubungkan antara nilai Pn dengan Mn untuk satu penampang kolom dengan berbagai nilai eksentrisitas mulai dari E sama dengan 0 untuk kondisi aksial murni hingga E sama dengan infinite atau untuk kondisi lentur murni di mana Pn-nya sama dengan 0. Umumnya grafik ini ataupun diagram ini adalah berupa diagram bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi ya, sobat struktur, di mana sumbu vertikal adalah sumbu yang menyatakan beban aksial yang bekerja pada kolom, kemudian sumbu horizontalnya adalah menyatakan momen lentur atau Mn daripada kolom. Nah, berbagai kombinasi antara Pn dan Mn untuk berbagai nilai E, ini kita lakukan plotting pada diagram ini. Jadi eh, grafik ini sebetulnya adalah kumpulan berbagai kombinasi Pn dan Mn yang kita analisis dari penampang kolom. Jadi sebagai contoh ini adalah untuk satu kondisi tertentu E begitu ya, sebuah struktur menghasilkan titik tersebut, kemudian di titik lainnya lagi banyak titik, kemudian kita sambungkan sehingga menjadi yang namanya diagram interaksi. Pada satu titik kita akan dapatkan kondisi balance, akan ada di sini, adalah kondisi balance. Kemudian ke sisi sebelah atas akan cenderung bergeser menjadi keruntuhan tekan, bergeser ke bawah adalah zona keruntuhan tarik, di mana E-nya menjadi membesar dan dominan terhadap lentur. Nah, secara eh, kasarnya adalah seperti ini adalah bentuk diagram interaksi. Nah, apabila satu eh, kita sudah berhasil menghasilkan diagram interaksi kolom, ini adalah menunjukkan kapasitas daripada penampang kolom kita ya. Jadi ini Pn bisa juga kita buat dalam ultimate atau VPN, VMN begini. Nah, pada saat kita punya kolom kita, struktur kolom, kemudian ada beban P, ada momen M begitu ya. Nah, kombinasi di situ akan kita cek. Jadi ini adalah kapasitas. Area ini adalah namanya kapasitas daripada si kolom. Pada saat bekerja suatu beban kombinasi antara P dan M, pada saat kita plotting di diagram itu, katakan ada di titik ini, maka artinya kolom kita mampu memikul beban tersebut, begitu ya. Tapi pada saat kita plotting beban yang bekerja dari diagram gaya normal dan diagram momen eh, lenturnya, katakan kita dapat titik plotting di luar diagram interaksi atau di luar kapasitas. Artinya pada saat gaya yang bekerja berada di luar diagram interaksi ini, maka kita harus lakukan redesign lagi terhadap penampang kolom kita. Nah, bagaimana caranya mengkonstruksikan atau menghasilkan diagram interaksi? Nah, kita akan coba lihat contoh berikut. Jadi ini sudah ada ataupun sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya ya, sobat struktur ya. Ini adalah kondisi seimbang atau balance. Kemudian berikutnya ini adalah kondisi keruntuhan tarik. Dan ini adalah kondisi keruntuhan tekan. Di sobat struktur bisa ikuti kalau di keruntuhan tekan ini bisa lihat di video saya di modul ke-22, sorry 32. Kemudian ini ada di modul modul 31 dan ini ada di modul 30. Jadi sobat struktur bisa ikuti di video-video saya sebelumnya bagaimana mendapatkan angka-angka ini begitu ya. Nah, namun ini adalah kondisi balance, ini adalah E-nya E balance, kemudian ini adalah P balance dan ini adalah M balance begitu ya sobat struktur. Untuk untuk penampang yang nampak di sisi kanan gambar ini. Nah, berdasarkan titik-titik tersebut,
maka sebetulnya kita sudah bisa memplot 3 titik ya, struktur ya. Di sini katakan ini adalah PN, ini adalah MN-nya, maka superstruktur bisa plot katakan 1900, katakan ini 1000, ini 2000, begitu ya, ini 3000, kemudian momennya katakan ini 200, 400, 600 ya, skala bebas ya, sobat. Katakan kita mau plot yang nomor satu berarti 1900 di PN-nya, berarti sekitar ini dengan 736. Berarti katakan di sini 800, berarti sekitar ini ya, sekitar sini. Nah, maka dapat 1 titik nomor satu. Kemudian yang kedua 1400 mungkin di sini dengan ininya 702. Nah, jadi pasti lebih ke bawah gitu ya. Kemudian titik ketiga 2650 katakan di sini dengan 662. Nah, begitu. Dan seterusnya sehingga ini dari sini kita sudah dapat eh, satu garis gitu ya, garis yang mungkin belum bisa menjadi diagram interaksi, tapi kurang lebih kalau kita tambahkan berbagai titik yang ada di sini, makin kita perbanyak, maka kita akan bisa menghasilkan diagram interaksi yang lebih baik lah. Nah, kita hanya punya bekal 3 titik, silahkan nanti sobat struktur menambahkan titik-titiknya, mau dihitung juga boleh. Nah, namun kita harus menambahkan 2 titik, 2 titik penting lainnya, yaitu untuk kondisi E sama dengan 0 dan untuk E sama dengan infinite. Untuk E sama dengan 0 artinya kasus aksial murni atau Mn sama dengan 0, maka kita bisa hitung, sobat struktur masih hitung rumus untuk menghitung kapasitas kolom yang hanya mengikut beban aksial saja. Jadi Pn sama dengan 0,8 P0, P0-nya dari sini, sobat struktur. Kalau kita hitung, masukkan F aksen C-nya, A gross-nya adalah 350 dikali 550, kemudian AST-nya adalah 8 kali, ini ada 8, ini 4, ya, ini 4, 4 kali 660, yang ini juga 4 kali 660, sehingga totalnya 8 kali 660, F-nya 400, Fc prime 27,5, sehingga kita dapat 0,8 kali 6.488 atau sama dengan 5.090 kilonewton. Nah, sebuah struktur berarti kan ada angka ini 6.488,27 kilonewton dan ada angka 5.190,6 kilonewton. Nah, kemudian untuk kasus kedua kita punya E infinite atau artinya kasus lentur murni, PN-nya sama dengan 0, kita perlakukan penampang kolom kita seperti halnya balok. Jadi kita abaikan sisi luas AS aksesnya kita abaikan sehingga seolah-olah kita cuma punya balok dengan AS-nya adalah 4D29. Begini. Nah, kalau kita ingat menghitung A kecil, AS FY dibagi 0,85 FC prime B, kita masukkan ini luas 1D29, itu kita dapatkan nilai tinggi blok tegangan tekannya 129,08, kita bisa hitung MN, ASLB kali D min A per 2. Kita masukkan A-nya kemari, D-nya 485 ya, sehingga dapatkan MN-nya sekian. Untuk kasus PN-nya 0, gitu ya. Nah, sekarang kita rekap kembali apa yang sudah kita hitung. Nah, sobat struktur ingat 3 poin ini. 1, 2, 3 kita masukkan. Jadi E yang 375 kita masukkan di sini. Ini adalah kondisi balance. Itu. Kemudian E yang 500 kita masukkan. E yang 500 ini kondisi tarik. Kemudian E yang 250 kita masukkan. Ini kondisi tekan. Kemudian yang barusan kita hitung. Kondisi E-nya infinite, MN-nya 444. Itu ada di kasus yang terakhir. Ini adalah E-nya sama dengan infinite. Kemudian ada yang E-nya sama dengan 0, yaitu yang tadi 6488, itu ada di sini. Ini khusus kondisi E-nya sama dengan 0. Kemudian ada kondisi eksentrisitas minimum, E-nya sama dengan 0,1 H. Dalam hal ini hanya 550 ya, sehingga sama dengan 55 gitu ya.
Nah, ini adalah 6488 tadi yang hasil ini. Kemudian yang 5190 itu adalah yang hasil tanpa 0, setelah dikalikan 0,8 gitu. Nah, 6190 kita bisa hitung MN-nya dengan cara ini adalah hasil dari 5190,61 dikali 0,055 ya dalam meter gitu. Saya dapatkan 285. Berbekal nilai MN kita bisa hitung balik untuk menghitung A kecilnya. Nilai P kita hitung berdasarkan yang berdasarkan epsilon S yang terjadi, kita bisa hitung. Ini adalah dominan tarik, zona tarik, gitu ya, tension control, transisi, balance, maka di sini adalah zona dominan tekan. Jadi kalau sobat struktur ingat lagi, grafik nilai P itu ada di sini, dominan tarik 0,9, kemudian tekan 0,65. Ini yang ada di transisi di tengah sini. Tuh. Nah, berbekal angka itu kita bisa melakukan plotting antara PN dan MN. Kita juga bisa melakukan plotting berdasarkan VPN, VMN. Nah, kalau kita plotting bisa saja dengan menggunakan Excel sederhana, begitu ya. Ini adalah plotting antara PN, MN, kemudian yang ini adalah VPN, VMN, begitu ya. Ini kondisi 0,8 P0, kita tarik garis begini. Nah, ini dari diagram interaksi kita sudah bisa membuat untuk penampang kolom yang ada di atas tersebut. Nah, untuk sebuah struktur, kalau melihat rasanya kita menghitung satu titik saja sudah cukup lama ya. Kalau sebuah struktur lihat lagi di modul-modul sebelumnya, video sebelumnya, untuk menghasilkan satu baris ini cukup membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Nah, sehingga untuk menghasilkan diagram interaksi secara manual tentunya butuh effort yang banyak gitu ya. Untungnya Sobat Struktur bisa menggunakan software. Sekarang sudah cukup banyak software, aplikasi-aplikasi juga ada. Namun di sini saya contohkan adalah menggunakan software SP Column, Structure Point. SP itu structure point, Sobat Struktur bisa gunakan. Nah, contoh saya ingin membandingkan apakah hasil yang saya buat atau hitung manual itu sama gitu ya. Jadi ini hasil outputnya kalau kita lihat ya mirip-mirip begitu ya hasilnya ini sekitar 3000, kemudian titik ini dengan titik ini juga sama begitu ya. Kemudian saya uji 3 buah titik, titik 2, titik 1, titik 3. Ini adalah kondisi balance. Kemudian ini kondisi eh, tarik kita, sorry tekan. Kemudian ini kondisi tarik gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya hasil hitungan manual kita mirip ataupun hampir sama dengan hasil hitungan daripada software. Nah, silakan Sobat Struktur manfaatkan software yang ada. Cukup banyak sekarang software untuk menghitung ataupun menghasilkan diagram interaksi. Mungkin itu dahulu Sobat Struktur bahasan kita tentang diagram interaksi kolom. Bagaimana kita bisa menghitung kapasitas dari satu kolom. Kita bisa menentukan apakah kolom kita memadai ataupun mencukupi atau tidak. Semoga berguna untuk Sobat Struktur semuanya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran lainnya. Salam struktur.